adik-adik. Siapa yang kamu pimpin dan bagaimana perasaanmu? Mungkin di antara kalian ada yang menjadi ketua kelas. Berarti kalian itu sudah diberi kesempatan untuk memimpin teman-teman kalian adik-adik. Bagaimana perasaanmu yang sudah pernah menjadi ketua kelas? Pastinya bangga ya adik-adik ya menjadi pemimpin di kelas kalian. Di sini ada bacaan yang berjudul Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan adik-adik. Si pengemis ini makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya adik-adik. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nah, dongeng ini diambil dari dongengceritaраkyat.com. Adik-adik, Deda ini ternyata berbelas kasihan kepada orang lain. Ya, Deda ini juga mementingkan musyawarah dalam keluarganya ya. Buktinya ketika pengemis datang, dia bermusyawarah dulu dengan keluarganya apakah sisa kentang yang ada akan diberikan kepada pengemis. Dan ketika dia mendapatkan berkat ya, dia juga membagikan kepada orang-orang atau tetangga di sekitarnya. Nah adik-adik, identifikasilah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang tadi. Nah di sini kalau diidentifikasi berdasarkan nilai-nilai Pancasilanya, yang pertama adalah ketika Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya, itu berarti sudah menerapkan nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lalu Deda tadi kan kasihan melihat si pengemis dan memberikan si pengemis makanan. Itu sesuai dengan nilai sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5 karena mau dibagi secara adil antara dia, istrinya, dan 3 anaknya. Itu sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dalam cerita tadi Deda mengajak istrinya untuk bersabar dan berdoa. Berarti kan di sini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir Deda tadi membagi-bagikan kentangnya kepada masyarakat atau kepada tetangganya. Itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Adik-adik, sekarang tugas kalian nih membuat patung dari bahan lunak di sekitar kalian. Kalian bisa menggunakan tanah liat, bisa menggunakan bubur kertas, lalu bisa menggunakan lilin atau sabun batangan atau plastisin. Nah, buatlah bentuk seperti yang kalian inginkan. Di sini Kak Citra punya contoh beberapa patung dari berbagai bahan. Nah, berikut adalah contoh membuat patung dari bubur kertas. Ini dari bubur kertas adik-adik. Nah, siapkan dulu kertas bekas. Rendam dulu kertasnya selama 24 jam sampai lunak. Buatlah kerangka dulu menggunakan kawat. Jadi di dalamnya ada kerangka dari kawat adik-adik. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Kertas yang sudah lunak tadi dapat ditumbuk lagi adik-adik, lalu diperas dan dicampur dengan namanya lem kanji. Ya, ada lem namanya lem kanji.
Nah, bentuknya itu ketika sudah dicampur, bentuknya harus seperti tanah liat. Kalau sudah, tempelkan bubur kertasnya pada kerangka kawat yang sudah kalian bentuk tadi. Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapisilah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem adik-adik. Lalu jemur patung itu di bawah sinar matahari. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Jadi kalian bisa membuat patung dari bubur kertas. Selamat mencoba ya.